Rashid bahwa nabinya Rashid adalah raja seks. Terima kasih. Nggak usah diulang, langsung aja. Ya, kamu sudah mengakui ya bahwa Muhammad raja seks? Sudah mengakui? Mana pengakuanmu? Jangan jadi patung. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad raja seks? Berapa kali saya ngomong? Harus berapa kali saya ngomong? Iya. Enggak, saya pengen jawaban. Apakah Rashid, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah raja seks? Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Lihat itu dia. Siapa raja seks yang paling nomor 1 di dunia? Sebenarnya saya bingung kawan. Rashid dan Edis berdiskusi. Inilah kelihayan kepiawaian si Edis. Sebenarnya hampir sama dengan Donditan. Kalau Donditan dia menggiring dengan lucu-lucu. Dalam artian otaknya itu bego. Tapi dipaksakan dia seolah-olah cerdas. Contoh. Coba baca ini. Wah, Yesus dibilang di situ kan dibacalah. Bahwa Yesus itu, maka Yesus sujud dan berdoa. Wow, Yesus sujud dan berdoa. Agama apa yang melakukan sujud dan berdoa? Datang jawab yang bodoh ini lagi. Islam. Berarti Yesus kan Islam kan? Iya. Yesus itu sujud untuk berdoa. Itu bukan karena dia Islam. Tapi karena dia Yahudi. Pembicaranya Donditan bego. Yang itu juga bego. Ya. Dibuka lagi. Lukas 2. Dibuka Lukas 2. Datang Donditan bilang. Wah, di situ Yesus disunatkan. Iya, kalau sunat itu agama apa yang melaksanakan sunat? Islam. Nah, Yesus berarti Islam kan? Iya. Betapa bodohnya lah Donditan ini kawan. Dia mengira yang sunat itu asal muasal sunat itu berasal dari agama Islam. Dia keliru, itu berasal daripada Abraham, bukan agama, ya. Jadi inilah kebodohan dari Doni setan ini. Tapi dia dielu-elukan seolah-olah dia hebat. Padahal hebatnya tidak ada ya kawan-kawannya. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang si, apalah ini, ya, orang lagi live di telepon-telepon si Zain ya. Ketika dia berbicara tentang sunat itu, yang ditanya itu juga on. Tololnya sama. Jadi di situ terjadi tolol kali tolol, tolol kuadrat, jadi besar. Karena besar dikira orang hebat. Padahal ya tolol-tolol aja, hebatnya nggak ada ya. Aku blokir lah kawan ini dulu. Menelepon laki-laki, menelepon laki-laki itu gimana sih caranya itu? Ya. Si Jain. Dia pakai nomor perempuan pula, nomor istrinya dipakainya. Menelepon aku. Kan on ini orang. Biar puas dia aku blokir dulu ya. Biar jangan menelepon-telepon. Blokir dulu ya, blokir. Dah. Oke Zaid, aku blokir kau ya. Matilah kau situ. Kerjanya telepon-telepon aja kawan. Masa laki-laki telepon laki-laki. Nanti bilang, saya katanya. Oke. Sekarang kita bukakan dulu langsung ke topik permasalahan. Kawan-kawan, ini jangan ditiru. Don't try this at home katanya kan. Judul yang dibuat si Edis ini sangat provokatif. Rashid. Saya nggak berani baca yang depan ini ya. Cuman saya baca belakang ini, Raja Seks. Bagaimana bisa si Edis membuat judul seperti itu kawan? Apa yang membuat dia segarang itu? Saya nggak tahu kawan. Ya. Tapi coba kalian googling. Raja Seks. Coba ya, Raja Seks. Siapa Raja Seks? Oh banyak Raja Seks kawan. Ya. Berikut adalah 4 raja Eropa yang gila seks sepanjang sejarah. Bahkan skandal seks raja-raja Arab juga banyak ya. 8 raja dan ratu Eropa paling gila seks. Wah banyak. Kalau ini nggak bisa ya. Tapi kalau pakai, jangan kalian nak buat nabi. Kalau nabi kalian nanti kena tangkoi. Ya jangan baca namanya kalaupun muncul ya. Oke. Nah sekarang Edis mengatakan ini saya nggak tahu kenapa kawan ya. Sekarang kita dengar dulu obrolan orang ini dua. Saya ambil ini dari kanalnya Edis Sidaputar ya dengan siapa Rashid ini. 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bash. Iya. Ternyata si Edis baca hadis kawan. Berarti dia punya data ya. Kalau punya data bisa dipidana enggak? Kalau Ucilim bilang enggak bisa dipidana. Tapi kalau yang dikenakan ke Ucilim bisa dipidana kawan. Kalau Ucilim yang menghasut-hasut, menghujat-hujat, katanya enggak bisa pidana karena ada data. Tapi kalau ini saya enggak tahu ya. Coba kita buat dulu ya. Ini saya matikan dulu. Tunggu sabar ya.
Ini sangat-sangat menarik kawan. Luar biasa ini edisi ini. Apakah edisi ini tahu apa yang bisa terjadi sama dia ya? Kenapa bisa begini? Oke, ku jalankan dulu nih. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan Ibu Kori 260. Ya. Sekarang kita buktikan ucapan Syedi Sahih Bukhari 260. Karena Uclim bilang harus pakai data. Kita cari nih Sahih. Oh, saya punya hadis ya. Hadis mana hadis itu? Ini hadis. Bukhari 270 tadi kan ya. Kita cari aja lah ya. Saya pun sulit ini. Bukhari 267, coba aku dengar lagi ya. Tadi dibilang 267 kalau nggak salah ya. Sabar dulu. 260. Apa sih isinya saya nggak tahu kawan. Hadis Bukhari 260 kumpulan hadis ilmu Islam ya. Dia di suspend. Kenapa suspend? Nggak bayar. Ini 260. Ini kita ambil ya. Dia sebelah kanan ya. Kitab mandi namanya kawan. Jadi orang ini memang lawak ada kitab mandi ya. Bab bersetubuh dengan istri lalu mengulanginya lagi atau menggilir di istri-istri dengan sekali mandi. Sahih Bukhari 260. Kita enggak menafsir ya, membacakan aja. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Inilah ya. Ini. Terus Anas bin Malik berkata, adalah Nabi SAW mendatangi istri pada waktu yang sama di malam dan siang hari. Pada saat jumlah istri-istri beliau 11 orang. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya, kami berbincang-bincang bahwa beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki kawan. Dan saya berkata dari Qatadah bahwa Anas menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat ini itu 9 orang. Ketika 9 orang kekuatannya 30 laki-laki atau gimana nih ya? Berarti ini Eris bicara fakta berarti ya kawan-kawan ya. Kalau bicara fakta nggak bisa dipidana berarti ya. Sesuai yang sering disebutkan Muslim, kalau datanya ada nggak bisa dipidana. Apa begitu? Kita nggak nafsir, aku hanya belum nafsirkan membacakan aja ya. Kemudian kita lihat apa hasil diskusi orang ini, kita dengar lah dulu. Kita dengar. Apa sih Rashid ini bilangnya? Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham berkata telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata Said dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anha menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Rashid, pertanyaan saya, sebutkan satu pria di muka bumi ini yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad. Silakan. Kalau ada, maka batal gelar sebagai raja seksual itu disandang oleh nabimu. Silakan. Silakan. Wah, ini orang ngomong apa ya? Kenapa dia mengatakan ada yang melebihi Nabi? Kalau kita tanya kawan-kawan Muslim, dari 124.000 Nabi, kan mereka selalu bilang tidak ada yang melebihi Nabi. Ya, baik dalam apanya ya, untuk menuju surga, pokoknya lagi Nabi yang paling teratas katanya. Jadi mungkin di sini Rashid jadi dilema, ya, untuk menjawab. Saya percaya itu dilema dia kawan. Yang paling utama lah Nabi kan. Saya nggak tahu apa jawaban Rashid. Kalian penasaran? Saya pun penasaran. Apa kira-kira jawaban Rashid ya? Kalau dijawabnya Nabi kalah, berarti dia ada hal-hal tertentu Nabi nggak bisa menyaingi
orang. Sementara bagi mereka Nabi ini lebih dari manusia biasa semuanya ya. Apa begitu ya? Coba nanti kita tanyalah kawan-kawan muslim penjelasannya. Apakah seluruh kelakuan manusia atau perbuatan manusia ada yang bisa melebihi Nabi? Kan begitu ya. Kalau tidak ada, saya pun jadi bingung kawan. Dalam artian, apakah hanya yang baik-baik saja? Atau yang baik menurut orang, baik menurut mereka? Saya pun tidak tahu ya. Kita dengarlah jawaban si Rashid daripada kita menduga-duga ya. Sudah? Silakan. Hanya ingin itu. Ya, hari ini kita akan simpulkan apakah benar bahwa nabimu adalah seorang raja seks. Silakan. Udah? Hanya raja seks. Berat atau ini. tidak? Berat ini. Enggak. No, saya mau pelan karena ini nggak nyantai ini, akun saya nggak nyantai. Saya mau pelan. Kamu Silakan. mengatakan bahwasanya hanya ingin mengetahui raja seks atau tidak, begitu kan? Ya, silakan. Oke, saya mengikuti narasimu bahwasanya. Nah, ini kita compare ya. Ini compare ya. Sorry. Silakan. Boleh? Silakan. Silakan. Nah, saya langsung bernarasi ya. Saya langsung bernarasi setelah saya mengatakan ini jawaban dari saya. Setelah saya menjawab jawaban dari saya, langsung saya compare. Ya, si Rashid mengcompare dalam artian dia mau cari remis. Biasa itu. Pendebat-pendebat Uclim itu terbiasa mencari remis. Kalau sudah berdebat, mereka mau cari remis dengan cara mengambil data lain. Kalau kita tahu, kalian langsung tahu kan siapa yang mau mereka ambil. Gak jauh dari Salomo. Kalau nggak Daud. Salomo 1000 istrinya, katanya Daud 600-an begini begono ya. Tapi Daud maupun Salomo tidak pernah dibilang kekuatannya melebihi 30 pria dalam satu malam ya. Kalau misalnya berbeda hari mungkin bisa ya. Salomo dalam Bible itu ya. Jadi ini mau mencari remis. Coba kita lihat apakah remisnya itu bisa diambil dia. Oke. Ya, silakan. Oke. Tunjukkan di dalam hadis ada seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan seksual lebih daripada Muhammad. Silakan. Oke. Ketika kamu mengatakan akan hal itu, saya belum pernah menemukan laki-laki seperti yang Rasulullah lakukan. Oke, berarti setuju kan bahwa nabimu patut digelari sebagai seorang pria dengan kekuatan raja seksual. Oh begitu kawan-kawan. Bahwa dia tidak mengatakan itu juga ya. Dia hanya mengatakan saya belum pernah melihat manusia melebihi Nabi ya. Cuman Edis yang menangkapnya lain ya. Dengan asumsi kalau tidak ada yang melebihi berarti dia yang paling hebat gitu mungkin. Coba lihat. Diam dulu. Silakan. Oke. Setiap omonganmu, setiap yang kamu baca, biarkan kamu narasikan sendiri, tidak perlu kamu ulang, saya iakan. Oke? Saya iakan. Raja, saya iakan. Raja seksual, saya iakan. Saya minta juga. Akhirnya dia mengakui juga ya. Kenapa dia mengakui ya? Apakah menurut kalian ini orang adalah jujur atau on? Dia mengakui kawan. Berarti nggak ada yang melebihi ya. Oh, berarti kalau ada yang melebihi dia 31. Sama dengan 30 orang pria berarti ini 31 pria ya. Permasalahannya kalau 31 pria kekuatan itu ditumpahkan kepada satu perempuan, perempuannya yang kusangsikan nggak kuat. Nggak ngerti aku. Kalau kayak gini nih agak-agak lugu aku bicara kawannya. 30 orang kekuatan, ini 31 mau melebihi. Si Rashid bilang tidak ada yang melebihi, berarti 29 lah semuanya. Nggak bisa sampai 30. Apa sih maksud orang ini dua nggak ngerti ya kawan. Coba lu. Nggak nikah di sorga. Pak. Rashid bahwa nabinya Rashid adalah raja seks. Terima kasih. Nggak usah diulang, langsung aja. Ya, kamu sudah mengakui ya bahwa Muhammad raja seks? Sudah mengakui? Mana pengakuanmu? Jangan jadi patung. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad raja seks? Harus berapa kali saya ngomong? Iya. Enggak, saya pengen jawaban. Apakah Rashid, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah raja seks? Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Lihat itu ya. Jadi kalau ada muslim yang mau melaporkan saya karena saya mengatakan bahwa Muhammad raja seks, tangkap ini Rashid ini. Ya. Ternyata Edis meminta pembuktian ini untuk melegalkan apa yang dia pikirkan ya bahwa nabinya si Rashid raja seks.
Jadi dia kenapa mengait-ngaitkan dengan tangkap? Karena itu kan kata-kata kawan-kawan Muslim kalau ada datanya nggak bisa ditangkap. Ngapain sih takut ya? Atau itu hanya berlaku kalau ke orang Kristen atau orang di luar Muslim. Kalau mereka menghujat orang ada data itu nggak ditangkap. Tapi kalau orang lain menghujat mereka pakai data tetap ditangkap. Apa begitu? Ya. Saya nggak tahu. Makanya terkadang kita di Indonesia ini bicara tentang kebebasan berbicara. Di dalam sebuah forum diskusi, belum pernah saya lihat orang ditangkap kecuali zaman Soeharto. Zaman Soeharto pun hanya dibubarkan, ada sih yang ditangkap, tapi bukan ketika dia berdiskusi, berdebat gitu ya. Beda ya, saya nggak ngerti nih. Maksudnya apa sih kaitannya dengan mengakuinya si Rashid mengakui bahwa Nabi mereka itu raja seksual dengan penjara? Apa coba lah? Aduh, aku nggak ngerti nih. Kita lanjutkan dikit lagi ya kawan-kawannya. Apa sih yang mau orang ini bilang? Dia sudah akui bahwa Muhammad raja seks, gimana? Oke. Kemudian Wah, kok lari ke Yesus? Ratusan Tunggu dulu, ini pilkada udah lari dengan ke Prabowo pula ini. Ya. Jadi kawan-kawan, saya nggak ngerti juga apa yang mereka bincangkan berdua ini. Kalau kalian lihat video itu dia memang lari ke Yesus juga. Saya nggak ngerti kenapa harus lari ke Yesus. Yesus diketahui kan tidak menikah. Ya, lantas kok lari ke sana ya? Nggak ngerti lah aku kawan. Biarlah itu menjadi misteri mereka berdua dan misteri ilahi. Ya, kalau secara fakta, Syedi sudah menyuguhkan fakta, ada datanya. Tapi kalau secara rohani saya nggak tahu apakah yang dimaksud si Rashid ini adalah berseloroh atau benaran. Ya, saya nggak tahu kawan. Kalau saya sentuh nama itu nanti saya dipenjara. Makanya tidak saya buat judul, hanya saya buat Nabi kan banyak. Biarlah mereka dua yang mengoleksi itu, biarlah mereka yang berdua mendiskusikan itu, saya nggak ikut-ikutan kawan ya. Karena saya nggak ngerti. Bukan 10 pria ini bagaimana sih? Berarti bisa kita bandingkan 30 laki-laki berdiri. Ada satu wanita. Baru dituncit begitu. Ya matilah perempuan itu. Ya. Tapi kekuatan 30, tapi kalau cerot 5 menit juga nggak bagus juga. Nggak ngerti aku maksud orang ini. Apa yang dimaksud mereka ini kekuatan? Saya nggak tahu ya. Apakah kekuatan itu kayak Hercules kuat sekali begini? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau udahlah, biarlah mereka yang tahu. Mereka yang ahli tuncit, saya nggak ahli tuncit ya. Saya nggak ahli itu ya.